Oke teman-teman semuanya, pada video ini kita akan melakukan motovlog, yaitu mencoba motor NMAX yang baru saja diganti CVT-nya. Nah di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ini adalah untuk kilometer dari motor NMAX saya ini sudah lebih dari 25.000 km ya. Jadi aturannya itu untuk motor matic setelah 2.500 km itu diganti CVT dan juga diganti komponen-komponen yang perlu diganti ya. Nah, ini kemarin nanti terkait tentang habisnya berapa, kemudian untuk prosesnya gimana dan tarikannya seperti apa, silahkan simak videonya, nanti akan sambung pada video terpisah ya. Di sini kita akan mencoba setelah motor NMAX itu diganti CVT dengan biaya servis yang tentunya tidak sedikit, tarikannya kira-kira seperti apa nih. Nah, ini kita lakukan motovlog sambil jalan-jalan ya. Kita cari jalan yang agak bergunung-gunung teman-teman. Oke, di sini kita masih di seputar perkotaan ya. Oke. Kita masih di jalur perkotaan. Untuk kondisi bensin ya alhamdulillah aman ya. Sini untuk indikator stop and start engine otomatisnya juga nyala. Sambil kita jalan-jalan lihat pemandangan teman-teman. Nah, jadi terus terang kalau misalkan telah diganti CVT, ini tarikannya sangat enteng teman-teman ya. Jadi tarikannya mantap banget ini. Jadi rasanya itu ya separuhnya dari ketika dulu baru keluar dari dealer ya. Kalau misalkan motor keluar dari dealer baru itu kan tarikannya enteng, kemudian performanya sangat maksimal gitu ya. Kemudian setelah lambat laun berjalannya waktu, tentunya yang namanya unit elektronik dan juga unit sepeda motor ini tetap mengalami penurunan kualitas ya. Nih dulu sebelum diganti CVT, ketika sudah mungkin penyakit NMAX kebanyakan sama mungkin ya, gretek gitu ya. Dulu pernah saya merasakan gretek itu ketika kilometernya sudah lebih dari 20.000, itu mulai ya. Karena memang motor ini motor sangat capek teman-teman, yang hari itu digunakan untuk antar jemput anak sekolah, kemudian untuk pergi ngajar dan lain sebagainya. Jadi dipakai ini, terkadang juga kita pakai touring, itu kadang juga kita gunakan ya untuk motor ini. Ini kita lewat di turunan. Kalau di turunan setelah diganti CVT dan juga diservis ya, ini enak, jadi nggak bandang-bandang seperti ketika belum diganti CVT. Coba ini kita lewat mana ya? Lewat sini aja ya. Oke, ini kita naik di tanjakan. Di tanjakan ini kita gunakan untuk naik. Ya tenaganya enak ya, bagus. Jadi kita misalkan kita gelir-gelir gini aman lah ya. Dan yang kita suka kalau NMAX itu adalah posisi ridingnya tuh enak ya, jadi kita bisa selonjoran di kaki gitu kan, ada tempat untuk selonjoran. Ini di jalan sangat pedesaan, ini enak ya. Jadi setelah ganti CVT seperti apa? Ya tentunya yang pertama kalau saya rasakan sendiri itu angkatan pertama NMAX yang terkadang teman-teman di luar sana itu mengatakan gretek gitu ya, gretek itu. Angkatan pertama NMAX gretek, kalau sudah diganti CVT itu sudah hilang gitu ya. Nah kemarin saya konsultasi ke bengkel andalan saya gitu ya. Mas ini kira-kira servisnya apa saja selain ganti oli? Nah biasanya kan kalau saya tuh ganti oli mesin utamanya itu saya ganti itu bukan berpacu pada waktu penggunaan oli maupun juga kualitas oli, tapi pada kilometer ya. Coba ini kita download aja. Oh masih ada di sana. Jadi di sini kita itu mengacunya itu pada kilometer. Nah biasanya saya itu kalau mengganti oli itu maksimal 1.500 km teman-teman. Mentok-mentoknya 2.000 km. Itu kalau misalkan kita itu benar-benar nggak punya uang, itu 2.000 km itu sempat-sempetan gitu ya. Pokoknya mungkin kalian juga ingin bertanya nih, tips supaya motor itu awet itu gimana gitu ya. Nah tips supaya motor awet itu kalau menurut saya itu yang penting itu oli. Nah oli motor saya ini setelah 3 tahun pemakaian
itu saya mengganti oli itu setiap maksimal 1.500 km. Nah terkadang kalau misalkan mau bepergian atau touring itu kilometer masih di 1.000 lebih itu sudah saya ganti teman-teman. Nah, itu. Lagian juga nggak terlalu mahal kan untuk oli. Paling mentok-mentoknya ganti oli mesin itu ya 60.000 lah itu lah. Kalau misalkan naik-naiknya sekarang itu ada PPN mungkin jadi 66.000 atau 72.000 ya itu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pernah dulu saya itu punya Vario CBS itu sampai olinya habis ya, karena sayang untuk ganti oli, malah akhirnya turun mesin itu kan eman-eman teman-teman. Nah itu. Kemudian ketika saya ada penyakit gretek pada motor NMAX saya ini, saya konsultasinya itu ke bengkel saya itu, gimana mas ini kira-kira apa saja yang diservis selain ganti oli gitu. Nah kemudian setelah beliau mengecek di kilometer ini, wah ini mana mas, sudah 25.000 km. Ini sebaiknya dicek CVT-nya, dibongkar samping gitu ya. Nah kemudian saya oke saja lah ya, dibongkar CVT. Kemudian juga komponen-komponen apa yang sekiranya rusak atau mungkin juga perlu diganti, saya minta ganti. Kemudian setelah dibongkar itu di bagian CVT-nya itu sepertinya masih bisa dipakai, namun dilihat secara detail untuk CVT-nya itu teman-teman, sudah ada retak-retak gitu ya. Nah kalau misalkan di motor manual itu kan rantai, nah kalau misalkan di motor matic itu namanya CVT. Jadi CVT-nya itu sudah ini retak-retak dan itu perlu diganti katanya ya. Coba kita turunan dulu ya. Oke, ini pemandangannya indah banget teman-teman. Kita masuk ke pedesaan itu. Kemudian setelah dibongkar itu kan CVT-nya ternyata sudah retak-retak dikit. Dia mengatakan bahwa ini mas, kalau misalkan pemakaian 1 bulan 2 bulan aman mas, tapi kalau lebih dari itu tentunya nanti takutnya putus gitu ya. Terus akhirnya saya minta langsung diganti aja CVT-nya, padahal itu masih 25.000 itu kurang dikit ya. Kemudian saya suruh ganti CVT dan alhasil setelah diganti CVT itu jadi seperti ini, enak banget ya tumpahannya. Jadi ketika angkatan pertama itu sudah nggak ada gretek, langsung tenaganya full. Kemudian dari segi suara juga halus ya, yang terkadang mungkin kalau motor matic lama nggak diservis tuh ada suara seng atau gimana gitu, sekarang udah nggak ada ya. Jadi itu sudah nggak ada greteknya juga. Di sini tarikannya enteng. Nah sama dengan motor baru ya. Nah itu. Nah ini nanti setiap 25.000 km ini kita ganti lagi CVT-nya, kita cek ya. Ini kan setelah 25.000 saya ganti kan. Nah nanti ketika di speedometer saya itu sudah 50.000, ini kita ganti lagi. Coba ini kita tanjakan tajam ya. Nah pakai CVT baru ini, wah saya gimana? Nah tarikannya enteng banget teman-teman. Ketika kita naik di sini ya. Nah ini tarikannya enteng karena CVT kita baru. Nah terkait tentang prosedurnya gimana dan juga biayanya berapa nanti kita spill pada video berikutnya ya.